Kinasih merasa janji-janjinya selama ini ternyata palsu. Kinasih pun membatin. Ia menyeka air matanya yang meleleh ke bantal tempat tidurnya. Bagaimana mungkin bisa kembang desa dipersunting oleh seorang Maridi, lelaki penjual cireng keliling yang menghidupi dua anaknya. Kaki kanannya pun bengkak selayaknya keselio, berusaha untuk bisa bergerak meskipun terasa ngilu. Ia harus menyeretnya untuk berjalan, tidak bisa diinjakan seperti seharusnya. Itu kan bojone sampean. Yo terserah sampean aja. Setelah bertemu dengan Mbah Boyo, juru kunci yang memberikan persyaratan yang tidak terlalu berat, Maridi pun semakin terpengaruh. Dia hanya perlu menyediakan sajian tiap malam Jumat yang terdiri dari pisang raja 2 sisir, enting-enting brondong, bunga setaman, teh manis 2 gelas, rokok 2 batang, getuk, dan juga madat, yaitu besi tajam yang bergagang kayu yang ukurannya kurang lebih setengah sentimeter. Dan itu hanya selama 7 malam Jumat berturut-turut. Nanti kalau sudah 7 kali malam Jumat, sampean kesini, ambil tuyulnya. Demikianlah pesan dari Mbah Boyo yang selalu terngiang dalam kepala Maridi ketika ia menuju jalan pulang. Sangat mudah, batin Maridi. Ini jam berapa yo Jo? Dingin banget. Maridi pun menyeletuk dari belakang. Yo kurang lebih jam 2. Di, ngomong-ngomong, piye sing disampaikan Simbah? Kowe sanggupi toh? Sambil fokus membelah hutan jati, Pak Ijo pun menimpali. Saya nyarinya di mana ya Jo? Keluh dari Maridi. Yo wis, ben saya yang nyariin. Kowe terima beres. Enggak Jo, sampai ndak perlu repot-repot. Tolak dari Maridi. Wis pokoknya, kalau sampean sudah sukses nanti, jangan lupakan saya. Pak Ijo pun berbelok. Dan akhirnya mereka pun sampai ke jalan raya. Setelah Maridi turun, Pak Ijo pun bergegas pulang. Dan pagi-pagi sekali, ia sudah membeli semua keperluan sesaji dan segera memasangnya di lantai 2. Sangat mudah bagi Pak Ijo, karena katanya ia sudah berpengalaman. Sejak hari itu, tiap hari selepas tengah malam, selalu terdengar suara gaduh, bahkan suara cicit anak ayam di belakang gubuknya Maridi. Kinasih pun sering jengkel dan tidak bisa tidur sampai pagi datang. Tapi Maridi, ia tidak peduli. Ia terus menyiapkan sajen hingga Jumat yang ke-7. Dan setelah itu, ia baru bisa tidur dengan tenang. Di hari yang telah ditentukan, kembali Pak Ijo menemui juru kunci Mbah Boyo. Dan ia diberi botol coklat berukuran 10 cm yang menggunakan tutup janggel, yaitu batang biji jagung. Dan di rumah, Maridi pun sudah siap dengan semuanya. Sebuah bilik khusus telah ia buat, yang dahulunya adalah kamar kosong. Dinding yang menggunakan cat dengan dasar hijau dengan berbagai gambar binatang yang sesuai pesanan dari juru kunci. Ia hias seadanya ruangan tersebut. Dan tak lupa, ia pun menyediakan kunyit dan juga bengleng sebagai tambahan untuk perewangan tuyul yang akan dia pelihara. Kinasih sendiri tidak begitu peduli dengan sikap Maridi yang sibuk tidak jelas. Kunyit dan benglengnya jangan sampai ketinggalan, karena itu adalah sesaji utamanya. Pesan dari Mbah Boyo ketika pertemuan terakhir mereka. Dari sini memang belum kelihatan. Nantinya, kalau ia mau betah dan cocok tinggal di rumah Maridi, ia pasti akan menampakkan dirinya. Begitulah ucapan Mbah Boyo pada Pak Ijo. Lalu setelah itu, Pak Ijo pun pulang dan segera memberitahukan kepada sahabatnya. Dan benar saja, setelah Pak Ijo menyerahkan botol tersebut lalu pulang, si tuyul dengan kepala pelontos itu pun muncul dari dalam botol. Badannya kecil, tak lebih dari 10 cm. Ia mengeluarkan suara seperti anak ayam. Dengan giginya yang kecil dan juga menyeringai. Awalnya, Maridi bergidik ngeri. Tapi lama-lama, akhirnya ia pun bisa terbiasa. Si tuyul juga suka memberi kode. Ia meminta jalan-jalan dan juga meminta Maridi untuk menggendongnya. Baunya amis seperti jeroan. Kinasih pun berkali-kali mengomel, mengira ada bangkai tikus atau cicak di dalam rumahnya. Tapi Maridi menurut saja. Malam itu ia berkeliling kampung dengan berjalan kaki. Di punggungnya tak tampak apa-apa. Tapi ia seperti sedang menggendong orang dewasa. Hangat kulitnya pun bersentuhan dengan kulit punggung Maridi. Ia terengah, nafasnya memburu. Tapi ia tetap harus terus berjalan. Sampai akhirnya ia merasakan di punggungnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Ia pun pulang dan segera terhuyung. Lalu ia tertidur pula sampai pagi hari. Pada pagi harinya, di ruangan yang sudah ia sediakan, Maridi melihat sebuah keanehan. Di atas kasur dengan spray hijau lusuh yang ia sediakan untuk tuyul rewangannya,
terlihat uang bertumpuk yang sangat tidak terhitung. Mas, wis siang saiki lho, kok belum siap-siap ngider? Omel dari Kinasih. Maridi pun buru-buru menutup pintu kamar tersebut. Karena sesuai dengan pesan Mbah Boyo, tak ada satupun yang boleh masuk ke kamar tersebut, kecuali Maridi. Hari ini libur jualan dulu ya sih, capek tiap hari keliling. Untuk hari ini Mas libur dulu yo, kata Maridi sambil tersenyum dengan lebar. Terus Pak mangan opo hari ini Mas? Lanjut Kinasih sembari merengut. Tenang sih, tenang. Hari ini kita bakal makan enak. Nanti kamu belanja ke pasar, agak siangan yo. Sekarang kamu mandi dulu sana, ke sungai sana, buruan. Elak dari Maridi. Ia pun bersorak kegirangan. Tiada henti-hentinya ia tersenyum. Dan istrinya heran melihat tingkah Maridi seperti orang gila. Sambil melupakan kancing bajunya yang terbuka, Kinasih pun akhirnya menurut. Ia pergi ke sungai seperti perintah dari suaminya. Singkat cerita, setiap hari semakin banyak uang yang bertumpuk di atap kasur usang dalam ruangan tersebut. Dan kini Maridi menjadi kalap. Apapun permintaan dari Mbah Boyo selalu ia sanggupi. Dan tiap kali akan berhubungan badan dengan Kinasih, botol kecil tersebut ia pindah ke dalam kamarnya. Botol itu ditaruh di atas lemari dan mengarah lurus ke tempat mereka memadu kasih. Dan ukuran botolnya yang kecil memang sangat mudah untuk disembunyikan. Dan dari balik kaca bening botol tersebut, si tuyul dengan puasnya menyaksikan pergumulan antara Maridi dan juga Kinasih. Kamu kenapa Thomas? Belakangan ini kok minta jatah terus tiap hari? Rengut dari Kinasih pada suatu malam. Loh, ya enggak apa-apa, kan sama bojone dewe. Tapi malam ini jangan matiin lampu ya sih. Kamu harus telanjang bulat. Edan kamu Mas, sentak dari Kinasih. Kok edan? Enggak ada yang lihat sama sekali kan? Kita kan dalam rumah. Tapi itu enggak sopan Mas, dilarang gitu. Kamu makin cantik kalau marah-marah gitu. Ayolah sih. Dan di balik botol kecil yang disembunyikan oleh Maridi, si tuyul kecil itu mengintip dan memperhatikan hubungan suami istri tersebut dengan menyeringai. Dia seakan puas menyaksikan hal tersebut. Maridi begitu gigih. Dan akhirnya Kinasih pun menyerah dan mengikuti kemauan suaminya. Setiap malam mereka bergumul tanpa balutan benang sehelai pun di bawah sinar terang lampu yang baru diganti. Kinasih pun sedikit lunak lantaran kini uang belanja semakin berlipat jatahnya. Dan sejak saat itu kehidupan Maridi pun berubah. Rumahnya kini tak lagi gubuk, berganti dengan bangunan yang permanen. Seperangkat TV pun melengkapi ruang depan. Dan tak ada lagi Maridi sebagai penjajah cireng keliling. Kios sederhana sudah berdiri di depan rumahnya yang selalu ramai oleh pengunjung. Dan setiap malam Maridi tak bosan-bosannya berkeliling kampung. Dengan tangan di belakang seperti sedang menggendong orang, ia tak lagi canggung dan keberatan. Ia sanggup berjalan jauh tanpa istirahat sedikit pun. Karena ia pun sangat tahu dengan apa yang akan ia peroleh. Malam demi malam terus dilalui oleh Maridi. Dan setiap selesai berkeliling, ia kembali ke rumah dan segera menggauli istrinya. Tapi kini semakin liar. Hubungan badan mereka pun mulai tidak wajar. Maridi menjadi asing dan juga aneh. Tapi Kinasih, ia tak kuasa untuk menolaknya. Malam itu sehabis berjalan, Maridi tidak bisa tidur. Maridi gusar melihat Kinasih muntah-muntah dan selalu mengeluh pusing. Jangan-jangan Kinasih mengandung, batinnya. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian, jelas terlihat perut Kinasih pun membesar. Maridi memutuskan untuk membawa Kinasih ke kota untuk diperiksa. Dan kini, usia kandungannya sudah menginjak ke 6 bulan. Bukan main girangnya Maridi, harta, harga diri. Dan kini, ia juga akan dikaruniai seorang anak juga. Lengkap sudah kebahagiaannya. Sementara itu, warga kampung pun mulai heboh. Para warga banyak yang kehilangan uang simpanan mereka. Dimanapun disimpan, selalu raib dengan beberapa lembar yang tersisa. Uang dengan nominal besar selalu hilang. Tapi nominal yang kecil akan selalu tetap ditinggal. Para pedagang, pemilik toko, para petani yang baru saja menjual hasil panennya, bahkan para pegawai negeri, mereka semua selalu kehilangan uang mereka. Kamu sudah dengar kabar apa belum? Ibunya Kinasih pun bertanya dengan hati-hati. Karena pada siang itu, Kinasih mampir ke rumahnya untuk menawarkan untuk membantu renovasi rumah ibunya. Tapi sayang, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh ibunya. Kabar apa toh Bu? Warga sudah heboh dan curiga kalau suamimu itu ada sesuatu. Mosok suamimu bisa kaya mendadak? Kan gak masuk akal.
Bu, jangan berpikiran yang aneh-aneh, Bu. Alhamdulillah warungnya rame. Makanya ada rezeki, kita bisa nabung dikit-dikit. Itu semua hasil kerjanya Mas Maridi loh, Bu. Ya syukurlah sih. Ibunya hanya menghela nafas panjang. Tapi sejujurnya, dia juga merasakan keanehan yang sama. Pada malam kesekian kalinya bulan purnama, tiba-tiba Kinasih merasakan kesakitan yang sangat luar biasa pada bagian perut dan juga organ intimnya. Seperti ada sesuatu yang masuk ke sana dan menarik janinnya dengan paksa. Kinasih pun berteriak histeris. Ada beberapa tetangga yang datang, tapi mereka takut untuk mendekati Kinasih. Ia terus menjerit dengan kaki mengangkang, seperti hendak melahirkan. Sementara si Maridi, ia masih keliling kampung sambil menggendong tuyulnya. Hingga tengah malam, Kinasih masih meronta kesakitan. Sampai akhirnya dia pingsan, terkulai tak berdaya. "Anakku di mana, Mas?" parau Kinasih yang mendapati perutnya yang sudah mengempis. Dan Maridi, ia hanya terdiam membisu. "Tuh, bener kan? Maridiku nyembah setan." "Iyo, janin Kinasih yang jadi tumbalnya." "Walah, pantes. Si Maridi bisa kaya mendadak. Edan kui, usir dari kampung aja. Iyo, Maridiku pakai pesugihan." Dan bla 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 bla, banyak sekali tuduhan warga saat itu. Luka kehilangan janin secara mendadak saja belum kering. Dan kini, tudingan itu semakin runcing yang menuju pada keluarga Kinasih. Awalnya, perempuan yang berusia 30 tahun itu berusaha untuk cuek. Tapi nyatanya, kian hari ada saja tersiar gosip yang menerpa dirinya. "Kowe patut tanya sejelas-jelasnya pada Maridi sih. Dari mana dia punya uang buat buka warung, bikin rumah, dan sekarang udah beli motor. Ibu ndak mau gegabah buat nuduh yang bukan-bukan. Dan selama ini, ibu juga lihat dia rajin beribadah toh," kata ibunya Kinasih yang memberi wejangan pada suatu pagi. "Sampun Bu, tapi dia selalu mengelak. Setahu ibu, dulu ada kejadian bayi yang hilang begini ndak sih Bu? Kandungan AC sudah masuk 7 bulan loh. Udah gerak-gerak di dalam Bu. Dulu sih pernah, sering. Tapi itu dulu, waktu di sini hutannya masih lebat. Dan itu pada zaman ibu masih remaja. Rumah ini belum ada. Rumah-rumah di belakang juga belum ada. Baru ada beberapa rumah saja di pinggir jalan utama. Dan janin hilang kuwi karena dijadikan tumbal," ujar dari ibunya sembari melotot. "Tumbal Bu? Tumbal apa toh Bu? Aku ora paham Bu," jawab Kinasih dengan sungguh-sungguh. "Misalnya, suamimu melakoni ilmu hitam, bersekutu dengan jin. Umpamanya ya buat pesugihan, biar dapat jabatan, biar awet muda terus. Nah semua itu kan harus ada tumbalnya. Tumbalnya ya bisa keluarganya, anak, istri, bahkan suamimu sendiri. Ngerti nggak kamu?" Kinasih pun hanya tercengang. Apa iya Mas Maridi bisa main ilmu hitam? Dia rajin ibadah dan mengaji selama ini. Meskipun ada beberapa sifat yang berubah secara drastis. Tetapi apa iya? Lirih dari batin si Kinasih. Jo, gawat Jo, gawat." Maridi panik. Ia menemui Pak Ijo ketika malam Jumat setelah janin Kinasih hilang secara mistis. "Gawat opo toh? Alon-alon, pelan-pelan," balas dari si Pak Ijo. Maridi segera menarik Pak Ijo ke halaman rumah. Tak ingin ada orang lain yang tahu soal masalah yang sedang ia hadapi. Wajah Maridi cemas bukan kepalang. "Kowe kan wis ngomong, jarene ora ono tumbal-tumbalan. Tapi bukti nih, janin Kinasih hilang secara misterius," sentak Maridi dengan wajah yang sangat panik. "Ya wis, malam ini kita pergi ke rumahnya Mbah Boyo. Sebentar, tak ambil motor dulu." Dan setelah itu, mereka berdua pun pergi menaiki sepeda motor. Dalam perjalanan yang cukup jauh itu, ditembus Pak Ijo dan juga Maridi yang masih dalam keadaan cemas. Bukan tentang perkara janin Kinasih saja yang membebani pikirannya. Tudingan warga juga turut menjadi buah pikirannya saat itu. Cukup lama mereka menembus gulita hutan jati. Hingga pada akhirnya terlihat rumah panggung Mbah Boyo. Aura mistis pun langsung menyergap mereka. Tapi baik Maridi ataupun Pak Ijo tidak lagi canggung. Karena mereka sudah terbiasa. Apa yang sudah sampean terima, harus sampean tebus dengan setimpal. "Tapi Mbah, kata Pak Ijo kan gak bakalan ada tumbal-tumbalan Mbah," bantah si Maridi dengan keheranan. "Persembahan dengan tumbal kui beda loh. Kalau janin istrimu hilang, yo tinggal bikin lagi," kata Mbah Boyo sembari terkekeh. Maridi pun sedikit kesal dengan jawaban dari Mbah Boyo. Ini semua kan baru permulaan, belum lagi jabatan yang siap menghampiri.
seiring harta yang akan datang secara berlimpah ruah. Yang senang siapa? Istri sampean juga kan? Tapi tetap saja, ia tidak puas dengan jawaban ala kadarnya dari Mbah Boyo. Namun kendati demikian, tidak juga tercetus niat untuk mengakhiri pesugihan tersebut. Tapi Mbah, warga juga sudah mulai curiga kalau saya melakukan pesugihan, Mbah. Ucap dari Maridi yang sedikit tertahan. Kamu diam saja wis, palingan juga seminggu. Habis itu mereka lupa dan bakal seperti biasanya. Kalau menurut saya, warungnya ditutup dulu. Sampai ada warga yang nanyain, warungnya buka durung mas? Baru kamu buka lagi warungmu. Lah, terus karyawan saya piye mbah? Loh, itu ya urusanmu. Hampir lewat tengah malam, keduanya berada di rumah Mbah Boyo. Hingga pada akhirnya keduanya sampai di rumah Pak Ijo. Istri Pak Ijo masih terbangun, menyeduhkan kopi untuk keduanya. Dan ada singkong rebus juga untuk pendampingnya. Malam-malam masih ngobrol, asik tenan yo kayak kata si Sugiman yang pernah tergila-gila kepada Kinasi. Ia berseru dari gerbang dan ia pun semakin mendekat. Tri, Lastri, kopinya satu lagi yo, ada Mas Giman, kata Pak Ijo setengah berteriak. Iya mas, sebentar mas, jawab dari si Lastri, istri Pak Ijo, menyahut dari dalam rumahnya. Kamu dari mana man? Tanya Maridi sambil basa-basi. Habis keliling desa mas, dapat jatah ronda malam. Oh, maaf sebelumnya Mas Maridi. Sampean kan sering tak lihat keliling kampung sendirian. Padahal kan bukan jadwal ronda. Seketika air muka Maridi berubah menjadi memucat. Ia terpojok dengan pertanyaan dari Sugiman. Anak itu banyak tanya lagi. Gerutu Maridi di dalam hatinya. Anu loh man, kadang-kadang kan aku gak bisa tidur. Aku nyamperin ke pos ronda. Rupanya sudah kosong, gak ada orang. Makanya tak cari sepanjang kampung. Seringnya aku berselisih dengan jalurnya orang ronda. Oh ngono Thomas. Tak kirain apa. Matur suwun Mbak Lastri, jadi repot-repot. Sugiman pun mengalihkan pada Lastri yang datang menghilangkan kopi. Monggo mas, diminum kopinya. Setelah menyeruput kopi, Pak Ijo malah mengambil topik baru. Asap dari singkong rebus masih mengepul tipis-tipis. Dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Bukan suatu hal yang menakutkan, karena posisi kampung yang berada di pinggir hutan memang begitulah adanya. Bengkelmu gimana man? Tanya dari Mas Pak Ijo. Ya begitulah Mas Pak Ijo, kadang rame, kadang sepi, tapi ya sering sepinya, jawab Sugiman sembari terbahak. Cuma ya mau gimana lagi mas, jatah rezeki kan sudah ada yang ngatur. Mantep tenan kamu, man, ucap Pak Ijo yang disambut dengan gelak tawa ketiganya. Kurang lebih hampir setengah jam mereka duduk bersama. Dan setelah itu, Sugiman pun pamit. Tinggal Maridi dan Pak Ijo yang masih betah berdingin-dingin. Dan tentu saja, masih ada hal yang hendak mereka bahas. Lastri dulunya mengalami seperti AC ndak? Tanya Maridi dengan serius. Iyo, malah sampai 6 kali. Dan, serius kowe Jo? Kapan aku bercanda di? Terus, opo AC? Nantinya begitu juga ya Jo? Yo aku ndak tahu. Udahlah, kowe kudu menikmati proses. Untuk sukses itu, tidak seinstan membikin mie. Ngerti ora kowe? Iya Jo, ngerti aku. Tapi kasihan hasil lo. Kasihan mana coba? Dibanding dengan makan cireng sisa tiap harinya. Maridi hanya terdiam dengan ucapan Pak Ijo. Benar semua. Lebih kasihan kalau Kinasi cuma makan cireng sisa dari jualannya. Dan tiba-tiba, terdengar suara cicit anak ayam mendengung di telinga Maridi. Itu seperti panggilan agar dia segera pulang. Jo, yaudah Jo, saya pulang dulu yo, ucap Maridi sembari terburu-buru dan gusar. Raut cemas pun langsung terpancar dari wajahnya. Dan saking gugupnya, nyaris saja meja kecil itu terguling karena sudah tersenggol oleh lutut Maridi. Belum sempat Pak Ijo menjawab, Maridi sudah berlari meninggalkan halaman luas rumahnya. Pak Ijo hanya menggeleng melihat kelakuan temannya itu. Karena pasti dia lupa akan sesuatu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, ada beberapa orang yang sedang mengopi di warungnya Maridi. Mereka sedang berbicara tentang pemilihan kades yang baru. Masa jabatan Pak Kades kan sudah mau habis. Kalau bisa, kita ganti kades yang baru aja. Jangan Pak Mahmud lagi yang diusung. Sementara Kinasi sendiri, ia duduk di dalam rumah. Tanpa sengaja ia menguping pembicaraan di luar. Kondisi fisik dan juga psikisnya sudah mulai stabil setelah kejadian minggu lalu.
Dan perlahan, Kinasih mulai berdamai dengan keadaan. Iki lo, ada Mas Maridi. Ada suara seseorang yang lain yang ikut berkomentar. Iya bener, maju yo Mas. Ayo Mas Maridi, ayo Mas Maridi. Suara pun semakin ramai. Mereka sepakat untuk mendukung Maridi menjadi kades. Sementara Kinasih hanya terheran-heran. Kok bisa? Ucapnya seraya membatin. Jangan saya atau bawa bapak. Saya kan orang pengalaman opo-opo. Tolak Maridi secara halus. Pokoknya sampean kudu maju Mas. Pengalaman iku nanti bakal menyusul. Mendengar hal tersebut, semakin besar tanda tanya di dalam kepala Asih. Dia tahu betul, tidak ada latar belakang yang sinkron jika suaminya diangkat menjadi kades. Sedangkan untuk masalah sekolah, SMP saja Maridi tidak lulus. Pada sore harinya, Kinasih memergoki Maridi yang baru pulang dengan kantong kresek di tangannya. Opo sih iku Mas? Baunya busuk banget. Tanya dari Kinasih. Ini jeroan ayam, mau tak bikin umpan buat mancing? Awalnya Maridi sedikit kikuk ketika ditanyai oleh istrinya. Tapi semaksimal mungkin dia berusaha untuk santai. Secepat mungkin juga memutar otak untuk mencari jawaban. Kinasih yang malas berdebat, membiarkan suaminya berlalu ke dapur. Tak berniat baginya untuk membuntuti suaminya itu. Ia malah lebih memilih untuk tidur di atas spring bed baru yang dibelikan Maridi pada tempo hari. Dan kini, hampir setiap hari Maridi pulang dengan membawa jeroan. Dan alasannya masih sama, untuk umpan mancing. Namun, saat itu pula kecurigaan Kinasih pun semakin besar. Mancing opo pakai jeroan segala? Lagian gak pernah kelihatan Mas Maridi pergi mancing selama ini. Alat pancing juga gak punya. Tanya Kinasih dalam diamnya. Di sisi lain, Maridi semakin gila untuk urusan ranjang. Dan bukan lagi kenikmatan yang diraih oleh Kinasih. Malah nyaris seperti penyiksaan yang telah diterimanya. Dan naasnya, Maridi selalu menyerengai puas kala istrinya terlihat menderita ataupun mengerang kesakitan. Mas, tunggu mas, sakit mas. Pekik dari Kinasih saat duburnya dihantam oleh Maridi. Bukan mas, gak boleh di sana mas. Kinasih pun meronta. Tapi tiba-tiba, tamparan panas mendarat di pipi Kinasih. Ia pun tak berdaya lagi untuk mengelak. Dan dengan derai air mata, Kinasih pun menahan perih yang mendera. Di sudut lemari, cicit anak ayam semakin nyaring. Seperti sedang menari-nari. Tuyul peliharaan Maridi sedang berjingkrak-girang di dalam botol kacanya. Hingga akhirnya Maridi pun mencapai puncaknya. Tidak peduli dengan Kinasih yang sudah jatuh pingsan. Singkat cerita, keesokan harinya Kinasih pun tersadar dan ia langsung ke rumah ibunya. Ini aib, tapi harus Asih ceritakan. Asih udah gak kuat bu. Asih mau cerai aja. Asih berkata sambil terbata-bata. Sambil menangis, Kinasih menceritakan kelakuan bejat suaminya tadi malam. Berkali-kali kalimat istighfar keluar dari mulut sang ibu. Ibu itu makin curiga sama suamimu sih. Maksud ibu, ya jangan-jangan suamimu benar-benar melakoni pesugihan. Kata ibunya si Kinasih. Tapi tidak mungkin bu. Mas Maridi tidak mungkin gelap mata begitu. Asih percaya sama dia bu. Mana ada orang bersetubuh sambil menyiksa. Kalau wong gendeng ya mungkin iya. Lah itu suamimu kan bukan wong gendeng. Suamimu kan wong waras. Sewaras-warasnya. Kamu patut curiga kalau ada perubahan pada suamimu. Yang memang sudah susah diterima oleh akal sehat. Keterangan dari ibunya. Pintu rumah ibunya yang reot didorong paksa dari luar. Dan keduanya terperanjat bukan main. Pulang wc, pulang. Pagi-pagi sudah gosip. Teriak Maridi sambil menarik paksa istrinya. Ia menyeretnya dengan muka yang sangat bengis. Dan lagi-lagi, tamparan mendarat lagi di pipi Kinasih. Jejak jari pun memerah di sana. Dan Kinasih terisak dalam tangisnya. Masalah rumah tangga tidak seharusnya menjadi makanan orang lain. Walaupun itu ibumu. Apa kamu tidak punya rasa malu? Hah? Bentak Maridi dengan penuh amarah. Mas siksa begitu. Aku udah tidak sanggup mas. Aku maunya mas seperti dulu. Seperti biasanya. Diam kamu. Tapi mas, kamu itu seorang istri. Harus nurut apa kemauan suami. Paham? Hujanan air mata Kinasih pun semakin menjadi-jadi. Terlintas dalam pikirannya untuk bercerai. Namun, jika perceraian yang ia pilih, kemana akan membawa diri setelah itu? Belum lagi, Kinasih pasti malu pada orang kampung. Dan ujung-ujungnya, pasti akan menyusahkan kedua orang tuanya lagi. Sekali lagi kamu ulang, kamu berani menceritakan urusan ranjang pada orang lain, entah itu ibumu atau siapapun, habis kamu.
Setelah itu Maridi pun keluar dari kamarnya. Entah pergi kemana setelah itu. Tinggal Kinasih meratapi nasibnya yang sangat malang. Baginya, Maridi bukan lagi suaminya yang dulu, yang penuh dengan lemah lembut. Sekarang tak lain dia adalah seorang monster yang haus akan seks. Gelak tawa puas terpancar di wajahnya ketika Kinasih tergolek lemah setelah mereka bercinta. Maridi memang bukan Maridi yang dulu. Darahnya sudah dicemari dengan darah setan. Sejak dia bersekutu dengan jin pelontos yang tiap malam menyediakan bergempok-gempok rupiah untuknya. Maridi yang awalnya lemah lembut, sekarang mendadak menjadi buas dan juga liar. Dia sangat merasa terpuaskan ketika lawan mainnya terlihat meradang kesakitan tak berdaya. Dan tentu saja, ini atas perintah dari Mbah Boyo. Maridi yang gelap mata, mau-mau saja mengikuti dukun klinik tersebut. Jo, Kinasih berani menceritakan urusan ranjang karo ibune. Aku malu, Jo. Lah terus gimana? Aku kalap. Kinasih tak tampari. Tapi habis itu ya aku nyesel juga, kata Maridi meluapkan emosinya. Di, dulu awal-awalnya Lastri juga gitu. Tapi lama-lama akhirnya ya menikmati juga. Dan kamu tahu ndak? Bahkan aku beli alat-alat bantu seks. Beli di online, kata Pak Ijo yang nyaris berbisik. Opo kuwi Jo? Emangnya ada? Walah, kowe ketinggalan zaman kowe. Yono lah, lengkap. Nikmat juga kalau pakai alat bantu itu. Percaya sama saya. Jo, bola Jo, kowe gendeng kowe Jo. Keduanya pun terbahak puas. Mereka merasa senang.